Mohon izin membuka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semuanya kelas 5 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, hari ini adalah hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Nah, untuk video kali ini akan saya jelaskan beberapa hal yang terkait dengan pada masa ta'aruf siswa. Untuk hari ini akan saya sampaikan untuk berkaitan dengan pembelajaran kelas 5 nanti di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk yang belum daftar hadir, silahkan untuk segera daftar hadir di link yang sudah saya kirimkan tadi ya, pada jam 8 lebih sekian menit. Nah, untuk kemarin yang sudah saya sampaikan terkait dengan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi setiap mata pelajaran itu mempunyai yang namanya KKM ya. Ada yang tanya tadi, Pak, KKM ini pun apa? Jadi untuk KKM anak-anak itu sudah paham ya. Jadi kriteria ketuntasan minimal itu pasti dimiliki oleh setiap mata pelajaran yang disampaikan di awal pembelajaran seperti ini, dan kami sosialisasikan ketika pembelajaran dengan anak-anak biasanya ya. Untuk kriteria ketuntasan minimal di kelas 5 ya, saya sampaikan hari ini ya, mohon dicatat untuk anak-anakku semuanya. Untuk KKM ya, untuk KKM di kelompok mata pelajaran A, yaitu Al-Quran Hadis dulu. Untuk Al-Quran Hadis KKM-nya adalah 75 ya, 75 untuk Al-Quran Hadis. Kemudian Akidah Akhlak itu 75 juga, Fikih 75, kemudian SKI 70, kemudian Pendidikan Kewarganegaraan 74 ya. Kemudian Bahasa Indonesia 74. Ini nanti tetap menggunakan tematik ya, tapi muatan pelajarannya di dalamnya itu nanti ada seperti IPS, PKN, Bahasa Indonesia, SPDP dan PJOK seperti itu ya. Jadi untuk Bahasa Indonesia ini nanti KKM-nya 74. Kemudian Bahasa Arab 70, Matematika 67, kemudian Ilmu Pengetahuan Alam itu 70 atau IPA ya. Kemudian IPS 70, kemudian SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan itu 70. Kemudian PJOK atau PJK ya, Penjas Pendidikan Olahraga ini KKM-nya 75. Kemudian kita masuk ke muatan lokal. Muatan lokal di sini untuk bahasa Jawa itu 70. Kemudian bahasa Inggris 70, dan yang terakhir adalah aswaja sama 70 ya. Nah, untuk BTQ bagaimana Pak BTQ? BTQ nanti di sini ada target di mana ada sejumlah 6 surat pendek yang dihafalkan dalam 1 tahun ya. Untuk 3 surat pendek untuk semester ganjil, dan untuk 3 surat pendek berikutnya itu untuk semester genap ya. Nanti saya akan informasikan. Untuk KKM sampai di sini ya. Kemudian kita lanjut ke pembiasaan ya. Materi pembiasaan nanti saya akan buatkan PowerPoint dan akan saya tutorialkan bagaimanakah cara membaca beserta terjemahnya ya. Saya akan sampaikan dulu untuk materi di materi pembiasaannya ya, di kelas 5 nanti apa saja yang dibacakan. Nah, untuk kisi-kisinya saya sampaikan terlebih dahulu di awal pembelajaran seperti ini agar anak-anak nanti bisa mempersiapkan diri ya. Untuk pengambilan lembar materi pembiasaan nanti sekaligus ketika
panjenengan semuanya mengambil buku LKS pada hari Sabtu ya. Insya Allah nanti sudah siap dan ready, bisa dibawa pulang. Nah, untuk materi pembiasaan kelas 5 di semester ganjil ini nanti ada surat Al-Adiyat ya. Di sini materinya berbeda dengan kelas 5 yang tahun kemarin, ini semakin tinggi ya. Passing grade-nya semakin tinggi, jadi mohon anak-anak lebih tekun ya, lebih istiqomah untuk membaca setiap hari ya, wajib untuk dibaca. Yang pertama adalah surat Al-Adiyat ya, beserta terjemahnya. Kemudian surat At-Tin ya, surat At-Tin. Untuk surat Al-Adiyat itu 11 ayat, kemudian surat At-Tin ada 8 ayat. Kemudian surat Al-Kafirun ya. Untuk surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy. Kemudian untuk hadis ya, hadis di sini. Jadi pembiasaan di sini Bapak Ibu untuk mata pelajaran Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak itu kami masukkan dalam materi pembiasaan ya. Maka dari itu anak-anak nanti tanpa belajar lebih intensif lagi, anak-anak itu akan paham dengan materi pembiasaan ini secara otomatis ya. Ketika ujian atau tes apapun, jadi insya Allah nanti bisa lebih cepat hafal atau paham dengan materi yang ada di mata pelajaran Quran, hadis, fikih maupun akidah, akhlak. Kemudian untuk hadis di pembiasaan kelas 5 nanti ada yang pertama hadis tentang menyayangi anak yatim ya. Kemudian hadis tentang zakat fitrah. Kemudian ada potongan-potongan ayat dalam surat-surat ya. Di sini surat At-Taubah ayat 103. Kemudian surat Ar-Rum ayat 39, surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, jadi ini potongan-potongan di surat yang dalam Al-Quran. Nanti ini masuk materi di akidah, akhlak maupun di fikih. Kemudian surat At-Taubah ayat 60, surat Ali Imran ayat 180, kemudian surat An-Nur ayat 27, surat An-Nur ayat 28, dan ditambahkan ada doa masuk masjid dan doa keluar masjid ya. Kemudian ada, nah ini informasi saya taruh di pembiasaan ya, informasi untuk nama-nama surat ya. Untuk nama-nama surat seperti ini, untuk nama-nama surat yang harus dihafalkan di semester ganjil, saya bacakan. Nomor 1 adalah surat Al-Insyiqaq, kemudian 2 surat Al-Mutaffifin, yang ketiga adalah surat At-Takwir. Kemudian 2 itu semester genap, ada 3 surat, yaitu yang pertama surat Abasa, yang kedua surat An-Nazi'at, yang terakhir adalah surat An-Naba. Jadi ketika nanti kelas 6 itu untuk tagihan hafalannya itu mulai surat An-Nas sampai An-Naba, seperti itu ya. Karena sudah dihafalkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 sampai surat An-Naba terakhir, dan ada tambahan yaitu surat Yasin. Karena surat Yasin pembiasaannya sudah dibaca setiap hari Selasa ya. Jadi Selasa itu pembiasaannya setelah sholat duhur itu dibaca setelah sholat jamaah duhur bersama-sama ya. Untuk informasi materi di dalam pembiasaan nanti sehari-hari anak-anak seperti itu ya. Nanti untuk tutorialnya atau cara membaca nanti saya sampaikan video berikutnya. Kemudian informasi tentang LKS atau buku lembar kerja siswa yang diterimakan pada hari Sabtu nanti adalah sejumlah 7 paket LKS. Yang pertama adalah SKI, kemudian bahasa Arab, kemudian buku matematika. Selanjutnya Quran hadis ya. Untuk Quran hadis di sini untuk KIKD-nya ini berubah ya dengan tahun yang kemarin. Ini passing grade-nya lebih tinggi. Jadi yang kemarin itu suratnya di sini menggunakan surat yang di materi Al-Quran hadis itu adalah surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ma'un dan surat Al-Quraisy. Jadi di sini ada tambahannya. Nah, untuk materinya lebih tinggi, pakai surat Al-Adiyat dan surat At-Tin, seperti itu namanya. Kemudian fikih. Nah, materi dalam fikih ini juga nanti saya masukkan ke dalam materi pembiasaan yang sudah saya sampaikan tadi, fikih. Kemudian akidah, akhlak. Nah, untuk akidah, akhlak juga akan diterimakan. Kemudian
Yang terakhir adalah buku tematik ya. Tematik terpadu di sini sudah menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi untuk tema 1 dulu yang diterimakan, nanti untuk semester tema 2 nanti akan diterimakan pada waktu berikutnya ya. Sudah, untuk informasi hari ini pembelajaran daring sampai di sini dulu untuk masa ta'aruf siswa untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk hari Sabtu nanti mohon untuk datang sendiri ya, tidak membawa putra-putrinya dan menggunakan masker serta menjaga protokol kesehatan COVID-19. Nah, semoga untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.